Are you listening? Damn. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, Ibu Ria Marjiningsih, yang telah memberikan waktunya kepada kelompok 3 untuk berkesempatan berpresentasi pada hari ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir dalam kelas diskusi perkuliahan hari ini. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ainur Romla, di sini sebagai moderator dari kelompok 3. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu, agar apa yang kita pelajari dan kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum itu, kita memulai diskusi ini dengan melihat poin-poin yang sudah diperlihatkan ya teman-teman. Oke, pada minggu sebelumnya kelompok 3 sudah mengirim file yang untuk dipresentasikan pada hari ini. Hari ini kelompok 3 membawakan materi tentang konsep motivasi dan motivasi dari konsep menjadi penerapan. Oke, di konsep motivasi ini ada identifikasi motivasi. Apa sih sebenarnya motivasi itu? Nah, menurut Purwodarminto, motivasi ini merupakan kecenderungan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar melakukan tindakan dengan tujuan tertentu atau usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok orang bergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaki. Nah, kita sering ya teman-teman menyadari kalau misalkan kita sedang melakukan sesuatu, itu ada dorongan untuk kita sendiri melakukan segala hal agar bagaimana caranya kita menggapai tujuan itu. Nah, kemudian di sini ada poin-poin teori motivasi yang akan disampaikan oleh partner saya kepada Mbak Lutfi. Saya persilakan. Teori motivasi ada banyak mengenai teori motivasi ini. Namun beberapa di antaranya masih dipertimbangkan oleh beberapa para ahli untuk mendapatkan validannya. Sedangkan berikut ini adalah teori-teori yang lebih valid tentang motivasi. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan merupakan teori motivasi terbaik yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Maslow membuat hipotesis bahwa di setiap manusia memiliki 5 hierarki kebutuhan, yaitu yang pertama kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi. Yang kedua yakni teori kebutuhan Maxwell merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa pencapaian kekuasaan dan afiliasi adalah ketiga kebutuhan yang sangat penting dan dapat membantu dalam menjelaskan motivasi, yang dimana dalam teori ini melihat dari 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan akan pencapaian, kebutuhan akan kekuasaan, dan kebutuhan akan afiliasi. Yang ketiga, teori X dan teori Y. Teori ini dikemukakan oleh Douglas MacGregor yang mengusulkan 2 sudut pandang berbeda mengenai manusia. Satu sisi secara negatif, yaitu teori X, dan satunya lagi teori positif, yaitu teori Y. Teori X menyatakan bahwa para pekerja pada dasarnya tidak suka bekerja sehingga ia harus diarahkan atau bahkan dipaksa untuk melakukan pekerjaannya. Sebaliknya, teori Y menyatakan kebalikannya. Para pekerja memandang pekerjaannya sebagai suatu hal yang alamiah, seperti beristirahat ataupun bermain, dan maka dari itu rata-rata orang dapat belajar untuk menerima dan bahkan mencari tanggung jawab. Ya, kemudian penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Dede. Silakan Mas Dede. Karena Mas Dede berhalangan mic-nya tidak bisa nyala, kemudian dilanjutkan oleh Mas Fahri. Selanjutnya ada teori ekspektasi. Teori ekspektasi adalah menyatakan bahwa kekuatan dari kecenderungan untuk bertindak dengan cara tertentu tergantung pada kekuatan dari suatu harapan bahwa tindakan tersebut akan diikuti dengan hasil tertentu, serta pada daya tarik hasil tersebut bagi individu. Teori ini menggunakan 3 variabel. Yang pertama daya tarik. Daya tarik itu yang pentingnya individu mengharapkan outcome
dan penghargaan yang mungkin dapat dicapai dalam bekerja. Variabel ini mempertimbangkan kebutuhan individu yang tidak terpuaskan. Yang kedua, kaitan kinerja. Penghargaan keyakinan individu bahwa dengan menunjukkan kinerja pada tingkat tertentu akan mencapai outcome yang diinginkan. Dan yang ketiga, kaitan upaya kinerja. Probabilitas yang diperkirakan oleh individu bahwa dengan menggunakan sejumlah upaya tertentu akan menghasilkan kinerja. Selanjutnya, proses terjadinya motivasi dalam organisasi. Yang pertama, apabila dalam diri manusia itu timbul suatu kebutuhan tertentu dan kebutuhan tersebut belum terpenuhi, maka akan menyebabkan lahirnya dorongan seseorang untuk berusaha melakukan kegiatan. Yang kedua, untuk mencapai tujuan prestasi yang diharapkan, maka seseorang harus didukung oleh kemampuan, keterampilan, maupun pengalaman dalam memenuhi segala kebutuhannya. Yang ketiga, seseorang akan bekerja lebih baik apabila mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan dihargai dan diberikan suatu imbalan atau ganjaran. Yang keempat, dari gaji atau imbalan yang diterima kemudian, seseorang tersebut dapat mempertimbangkan seberapa besar kebutuhan yang bisa terpenuhi dari gaji atau imbalan yang mereka terima. Oke, kemudian ada poin faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi yang akan dipaparkan oleh Mbak Nuriyah. Saya persilahkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Motivasi sebagai proses psikologis dalam diri seseorang akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan atas faktor intern dan ekstern yang berasal dari karyawan. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yang dapat mempengaruhi pemberian motivasi pada seseorang antara lain keinginan untuk dapat hidup, keinginan untuk dapat memiliki, keinginan untuk memperoleh penghargaan, keinginan untuk memperoleh pengakuan, dan keinginan untuk berkuasa. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal juga berperan dalam mempengaruhi motivasi kerja seseorang. Faktor-faktor eksternal itu adalah kondisi lingkungan kerja, kompensasi yang memadai, supervise yang baik, adanya jaminan pekerjaan, status dan tanggung jawab, dan peraturan yang fleksibel. Motivasi dari konsep menjadi penerapan. Motivasi kerja karyawan sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan perusahaan. Banyak faktor yang mempengaruhi penerapan motivasi kerja seseorang. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan satu perusahaan adalah keberhasilannya mengolah sumber daya manusia. Pentingnya motivasi karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hal yang optimal. Model karakteristik pekerjaan. Model karakteristik pekerjaan atau job karakteristik model mengatakan bahwa kita dapat menggambarkan suatu pekerjaan dalam bentuk 5 dimensi utama pekerjaan, yaitu yang pertama, keahlian yang bervariasi adalah yang mana suatu pekerjaan memerlukan aktivitas yang berbeda, yang bervariasi sehingga pekerjaan dapat menggunakan keahlian dan bakat terspesialisasi. Yang kedua, identitas tugas adalah keadaan di mana suatu pekerjaan memerlukan penyelesaian secara keseluruhan dan dapat mengidentifikasikan hasil kerja. Yang ketiga, signifikasi tugas adalah keadaan di mana suatu pekerjaan memengaruhi kehidupan atau pekerjaan orang lain. Yang keempat, kemandirian adalah keadaan di mana suatu pekerjaan memberikan kebebasan independensi dan keleluasaan dalam menjadwalkan pekerjaan dan menentukan prosedur untuk melaksanakannya. Yang terakhir, umpan balik adalah keadaan di mana pelaksanaan aktivitas kerja menghasilkan informasi secara langsung dan jelas bagaimana kinerja itu sendiri. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Jamil Jidan. Kepadanya saya. B. Bagaimana pekerjaan dapat didesain ulang? Tugas-tugas yang berulang seperti petugas penjaga mesin pabrik hanya memberikan sedikit variasi, kemandirian atau motivasi dalam pekerjaan. Sebaliknya, pekerjaannya di pemasaran, menantang, dan menstimulasi. Mari kita lihat beberapa cara praktik untuk membuat pekerjaan menjadi lebih memotivasi. Yang pertama, rotasi pekerjaan. Jika para pekerja menderita akibat rutinitas pekerjaan mereka yang berlebihan, salah satu alternatif adalah rotasi pekerjaan atau pergeseran pekerja secara berkala dari satu tugas lainnya dengan persyaratan keahlian yang sama pada level organisasi yang sama. Ini dinamakan juga sebagai pelatihan silang. Kelebihan dari rotasi pekerjaan adalah
Bahwa hal ini mengurangi kebosanan, meningkatkan motivasi, sudah jelas, dan membantu para pekerja memahami dengan lebih baik bagaimana pekerjaan mereka memberikan kontribusi bagi organisasi. Namun rotasi pekerjaan ini memiliki kelemahan. Kelemahan rotasi pekerjaan dapat menciptakan gangguan ketika para anggota kelompok kerja harus menyesuaikan dengan pekerjaan yang baru. Pengayaan pekerjaan. Memperluas pekerjaan dengan meningkatkan keadaan pekerja, mengadakan keadaan di mana pekerja mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pekerjaan yang diperkaya memungkinkan pekerja untuk melakukan aktivitas lengkap, meningkatkan kebebasan dan independensi pekerja meningkat tanggung jawabnya, dan memberikan umpan balik sehingga para individu dapat menilai serta memperbaiki kinerja mereka sendiri. Ketika strategi digunakan, karyawan akan diberikan wewenang yang lebih baik untuk merencanakan suatu pekerjaan, melaksanakan rencana tersebut, dan mengevaluasi kembali hasil pekerjaan yang dilakukan. Nah, di sini ada lagi desain pekerjaan relasional. Sementara merancang ulang pekerjaan atas dari teori karakteristik pekerjaan, cenderung membuat pekerja lebih memotivasi orang-orang secara intrinsik. Lebih banyak riset kontemporer yang menitik beratkan pada bagaimana membuat pekerjaan menjadi lebih prososial dalam memotivasi orang. Salah satu cara untuk membuat pekerjaan menjadi lebih prososial adalah memotivasi, ya, menghubungkan dengan lebih baik para pekerja dengan para penerima manfaat dari pekerjaan mereka. Nah, setelah yang B tadi, yang C nih, alternatif pengaturan kerja. Pendekatan lainnya mengenai motivasi adalah untuk mengubah pengaturan kerja dengan jam kerja yang fleksibel, pembagian kerjaan, atau bekerja jarak jauh. Hal-hal ini cenderung dirasakan sangat penting bagi tenaga kerja yang beragam, yang terdiri atas pasangan karir, orang tua tunggal, dan para pekerja yang merawat kerabat yang sakit atau menua. Yang D, konteks sosial dan fisik dari kerja. Job karakteristik model menunjukkan bahwa kebanyakan karyawan lebih termotivasi dan terpuaskan ketika tugas pekerjaan intrinsik mereka menarik. Namun memiliki karakteristik tempat kerja yang paling menarik di dunia tidak selalu menimbulkan kepuasan. Jika Anda merasa terisolasi dari rekan kerja Anda dan memiliki hubungan sosial yang baik, bahkan dapat membuat tugas yang paling membosankan dan berat lebih memuaskan. Yang E, keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan adalah cara ikut serta karyawan untuk meningkatkan komitmen mereka terhadap keberhasilan organisasi. Logikanya, bahwa jika kita terlibat suatu pekerjaan dalam pengambilan keputusan, maka akan mempengaruhi dan meningkatkan otonomi serta kontrol atas kehidupan pekerjaan mereka. Mereka akan menjadi lebih termotivasi, mereka berkomitmen untuk organisasi, lebih produktif, dan lebih puas dengan pekerjaan mereka. Yang F, menggunakan imbalan untuk memotivasi pekerja. Gaji bukanlah faktor utama yang mendorong kepuasan pekerja, namun faktor tersebut memang memotivasi orang, dan perusahaan seringkali meremehkan manfaat pentingnya dalam mempertahankan talenta yang unggul. Dengan memberikan imbalan kepada para pekerja melalui program pembayaran gaji yang bervariabel dapat meningkatkan motivasi kerja para karyawan. Pembayaran gaji berdasarkan hasil kerja. Pembayaran gaji berdasarkan pada prestasi, bonus, pembagian laba, pembagian keuntungan, serta rencana kepemilikan saham kepada para pekerja. Itu mungkin akan lebih menarik untuk para pekerja. Yang G, imbalan intrinsik. Program penghargaan pekerjaan. Imbalan intrinsik berupa program penghargaan kepada pekerja dan berupa ekstrinsik dalam bentuk sistem kompensasi. Ya, baiklah, itu poin-poin dari materi kelompok 3 hari ini. Setelah poin-poin dipaparkan, ada nggak nih teman-teman yang memiliki pertanyaan? Kalau ada, boleh silahkan ditanyakan saya, teman-teman. Sepertinya sudah paham semua ini, nggak ada yang bertanya. Ibu izin mau bertanya. Boleh, Mbak Cindy, tapi suaranya putus-putus, kameranya di off camin aja, biar nggak putus-putus. Saya mau bertanya kepada kelompok 3. Oke, Bagaimana cara memotivasi karyawan untuk mempertinggi rasa tanggung jawab terhadap tugasnya? Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih.
Oke, pertanyaan yang bagus. Silakan teman yang lain jika ada yang ditanyakan. Ibu izin bertanya. Saya izin bertanya. Oke, silakan tim penyaji yang menentukan ya siapa yang akan diberikan kesempatan untuk bertanya. Moderator mungkin tadi siapa? Mbak siapa? Mbak Ainul? Iya Ibu. Mbak Era silahkan. Ya, saya izin bertanya ya, Bu. Menurut kelompok 3, suatu teamwork dapat dikatakan baik itu seperti apa dan bagaimana cara membangun teamwork yang baik? Terima kasih. Ibu saya mau nanya, Bu. Oke, silakan Mbak Ainul ya yang mengkoordinir teman-temannya ya. Iya, baik Ibu. Mas Hafiz boleh silahkan. Saya mau nanya dari perwakilan kelompok 5 mengenai apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi organisasi. Untuk pertanyaan kita tampung 3 dulu, nanti akan kita persiapkan jawabannya. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh disimpan dulu. Oke, sambil menunggu tim penyaji mencari jawaban, tadi dikatakan ya, ada teori motivasinya Maslow, di mana salah satunya tadi dikatakan pencapaian motivasi seorang karyawan itu di level tertinggi itu berkaitan dengan aktualisasi diri. Apa itu aktualisasi diri? Dan coba dikaitkan pemahaman aktualisasi diri dari seorang karyawan dikaitkan sama loyalitas ataupun kinerja karyawan tersebut. Nanti itu juga bisa berkaitan sama turnover, berkaitan sama engagement. Coba dikaitkan ke beberapa poin itu. Kira-kira bagaimana sih keterkaitannya motivasi dari seorang karyawan ketika mereka bekerja itu tidak lagi berorientasi pada uang, tapi pekerjaan yang ia lakukan merupakan sebuah aktualisasi diri mereka. Bisa dipahami ya pertanyaan saya ya? Oke, silakan didiskusikan. Sambil menunggu jawaban 3 pertanyaan tadi, mungkin Mbak Ainul bisa ditulis aja, ditampung pertanyaan-pertanyaan dari temannya. Nanti yang tidak terjawab bisa kita diskusikan bersama. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, poin-poin pertanyaan yang ingin ditanyakan disampaikan, nanti dicatat, namun nanti tim penyaji hanya akan berfokus menjawab 3 pertanyaan awal ya. Silakan. Ada tadi yang mau bertanya, silakan. Bu, saya mau tanya dong. Boleh Mbak Anissa dan siapa lagi? Boleh, gantian, antri. Biar Mbak Ainul yang mengkoordinir. Oke Mbak Anissa, boleh. Pertanyaan saya, kan bab 8 itu membahas tentang motivasi dari konsep menjadi penerapan gitu ya. Nah, dari tadi kan
materinya aja tuh ya. Saya mau tanya, bagaimana cara penerapan supaya kita para pekerja itu memiliki motivasi kerja yang baik? Oke, good question Mbak Anissa. Pertanyaannya sangat bagus. Jadi dari tadi dibahas tuh terkait teori-teori motivasinya. Contoh konkretnya tuh gimana sih penerapan motivasi gitu ya. Tadi ada disinggung penerapan motivasi untuk meningkatkan kinerja karyawan melalui metode apa tadi? Tadi ada dikatakan sebenarnya dari sisi kompensasi, ya pemberian kompensasi. Kemudian ada juga pemberian ini ya tadi yang dijelasin sama tim kelompok 3, yaitu berkaitan dengan yang namanya work-life balance tadi. Ya, bagaimana penerapan kehidupan kerja itu juga sebenarnya menjadi sebuah jawaban yang bisa diberikan ulasan lebih lagi kaitannya bagaimana sih penerapan konsep motivasi ini di praktek nyatanya gitu ya Mbak Anissa ya. Oke, silakan tim penyaji mungkin nanti bisa dikaitkan jawaban Mbak Anissa dari poin-poin yang sudah saya jelaskan barusan. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu mau jawab pertanyaan. Mau jawab pertanyaan? Ada yang mau bertanya lagi nggak? Saya, Bu. Mbak Nurlia, silakan. Mbak Ainul dicatat dulu pertanyaan temannya. Saya ingin bertanya dari kelompok 1. Kan jika karyawan itu kehilangan motivasi, tentunya kan semangat kerja itu kan akan berkurang. Terus juga berpengaruh pada hasil pekerjaannya. Jadi bagaimana caranya memelihara motivasi dalam diri seorang karyawan? Oke, bagaimana memelihara motivasi dari ini ya, dari dalam diri seorang karyawan ya, pertanyaan Mbak Nurlia. Pertanyaan Mbak Nurlia tadi mirip dengan pertanyaan sebelumnya ya Mbak Ainul. Iya Ibu, hampir mirip. Oke, nanti mungkin bisa dikaitkan jawabannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Masih ada nggak? Mau jawab pertanyaan ini dulu Ibu boleh? Kita kumpulin dulu pertanyaannya jika masih ada pertanyaan. Nggak ada? Sudah habis? Ibu, izin bertanya, Bu. Boleh, Mbak Intan. Kan pembahasan motivasi di sini kan untuk karyawan ya, Bu. Bagaimana biasanya kan yang memotivasi karyawan itu dari atasannya. Nah, kalau untuk memotivasi atasannya tersebut itu dengan apa ya, Bu? Biasanya kan kalau gaji itu kan untuk karyawan yang di bawahnya itu kan masih menjadi motivasi ya, Bu. Sedangkan atasan kan kalau atasan itu kan dia gajinya udah di atas itu, Bu. Apalagi gitu tuh yang jadi motivasi buat atasan tersebut. Makasih, Bu. Good question, Mbak Intan. Jadi bagaimana sih membuat seorang pemimpin itu memiliki motivasi ya? Bukan hanya sekedar anggotanya aja nih yang ditingkatkan motivasinya, tapi pemimpin juga perlu memiliki sebuah motivasi gitu. Terus gimana nih caranya meningkatkan motivasi dari seorang pimpinan? Gitu ya pertanyaannya Mbak Intan. Iya, Ibu. Oke. Sudah cukup pertanyaannya habis? Oke. Silakan tim penyaji menjawab dulu 3 poin pertanyaan tadi. Jika sekiranya pertanyaan yang di awal tadi berkaitan sama pertanyaan 3 poin pertanyaan terakhir, bisa langsung dikaitkan ya jawabannya ya. Mbak Ainul, silakan. Iya Ibu, baik. Akan dijawab. Pertanyaan dari Mas Hafiz akan dijawab oleh Mbak Lutfiah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hafiz Ukaisyah. Pertanyaannya yakni jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi organisasi, yaitu tujuannya itu harus jelas, visi dan misi. Tujuannya harus jelas karena akan membantu suatu organisasi dalam bekerja sama. Yang kedua, tantangan.
Tantangan adalah ketika dihadapkan pada suatu tantangan, secara naluri manusia akan melakukan suatu tindakan untuk menghadapi tantangan tersebut. Atau menghindari keakraban adalah tim yang sukses biasanya ditandai dengan sikap keakraban satu sama lain, serta kawan dan merasa senasib sepenanggungan. Terus yang ketiga tuh tanggung jawab, menunjukkan adanya suatu otoritas untuk membuat perubahan atau mengambil suatu keputusan. Bagaimana Mas Hafiz dari penjelasan dari Mbak Lutfi? Apakah sudah jelas dan ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, terima kasih Mbak Lutfi. Sudah jelas. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Mbak Cindy yang akan dijawab oleh Mas Dede. Saya Dede Bagustiawan akan menjawab pertanyaan dari Cindy Kolila. Pertanyaannya itu bagaimana cara memotivasi karyawan untuk mempertinggi rasa tanggung jawab terhadap tugas. Yaitu bisa dengan memberikan peluang berkomunikasi yang efektif kepada semua karyawan. Juga bisa menciptakan peluang bagi seluruh karyawan untuk mengembangkan keterampilan mereka. Bisa juga dengan menciptakan komunikasi yang efektif antara karyawan, manajer senior, dan eksekutif. Bisa juga dengan membina hubungan yang baik antara karyawan dan supervisor, memberikan kepercayaan dan kesempatan bagi karyawan untuk bertanggung jawab atas pekerjaannya. Dan terakhir, bisa juga dengan mengatasi kekhawatiran dan keluhan yang dimiliki karyawan tersebut. Bisa dengan memberikan apresiasi, pengakuan penghargaan kepada karyawan yang unggul seperti insentif. Seperti itu. Terima kasih. Bagaimana Mbak Cindy dari penjelasan yang telah disampaikan oleh Mas Dede? Apakah sudah jelas dan ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas cukup. Terima kasih, Mas Dede. Sama-sama. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Mbak Era. Pertanyaan dari Mbak Era akan dijelaskan oleh Mas Fahri. Kepadanya seperti Saya Ahmad Farizal di sini mau menjawab pertanyaan dari Mbak Era Ilhamnia ya. Pertanyaannya itu tadi teamwork dapat dikatakan baik itu seperti apa dan bagaimana cara membangun teamwork yang baik. Jadi punya visi dan misi yang sama, bangun rasa saling percaya, komunikasi intensif, adakan kegiatan bersama, buat sistem penghargaan, pahami peran dan tanggung jawab, tingkatan kompetensi tim, saling menghormati dan saling menghargai, komitmen yang kuat dan evaluasi rutin. Itu yang bisa membuat teamwork yang baik. Jadi visi dan misi itu bisa terwujud karena untuk terwujud ya, begitu penyampaian dari Mas Fahri. Mbak Era, apakah sudah jelas dan ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, cukup jelas. Terima kasih, Fahri. Oke. Kalau kali ini pertanyaan dari Mbak Anissa. Pertanyaan dari Mbak Anissa akan saya sampaikan, akan saya jelaskan. Tadi Mbak Anissa nanya gimana sih caranya agar kita memiliki motivasi kerja yang baik. Nah, di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman. Menurut saya, perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan itu terletak pada 3 sifat dasar, yakni rasa lapar, kelulusan, dan sifat keras kepala. Loh, kok rasa lapar? Ya, jadi gini teman-teman. Kita ibaratkan rasa lapar ini. Laparlah. Kalau kita tidak perlu memotivasi diri kita untuk makan, ya kan? Biasanya ketika kita lapar, kita akan langsung mencari makanan. Nah, untuk itu juga kita tidak perlu buku pengembangan diri maupun kutipan motivasi untuk menimbulkan motivasi kepada diri kita. Jadi memang benar, kita harus menciptakan rasa lapar terhadap tujuan kita. Setelah itu dengan begitu kita akan dengan mudah mencari makanan, kita akan dengan mudah apa yang akan kita lakukan untuk mengejar tujuan kita tersebut gitu. Nah, kemudian setelah rasa lapar
bagaimana caranya menciptakan rasa lapar itu gitu. Cara yang paling sederhana adalah dengan mengetahui secara pasti mengapa kita ingin mencapai tujuan itu. Kita boleh menggambarkan seperti kehidupan kita bagaimana ya setelah kita mencapai tujuan kita tersebut. Tentunya kita memiliki tujuan di mana kehidupan kita setelahnya akan lebih mudah gitu kan teman-teman. Lalu setelah rasa lapar, kemudian kita harus menjadi keras kepala. Kenapa harus keras kepala? Ya, karena dengan kita keras kepala terhadap tujuan kita, kita harus menjadi benar-benar keras kepala. Kalau kita tidak dapat menikmati hasilnya secara langsung, jangan menyerah. Ketika teman-teman dan keluarga mengejekmu, jangan menyerah. Kemudian ketika satu-satunya hal yang kamu inginkan adalah melewati seluruh proses yang membuat frustasi, jangan menyerah juga teman-teman. Jadilah keras kepala terhadap tujuan kita. Kalau satu cara nggak bisa berhasil, kita harus punya cara lain. Kemudian keluasan atau fleksibilitas nih teman-teman. Kalau kita punya cara yang ini, kita gagal, kita harus punya cara berikutnya atau cara cadangan nih ceritanya. Harus gimana caranya kita bisa mencapai tujuan kita, gitu teman-teman. Segitu aja yang dapat saya sampaikan. Mbak Nisa, apakah sudah jelas dan ada yang ditanyakan lagi? Terima kasih Mbak Ainul, sangat jelas, sangat membantu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, tadi 2 pertanyaan terakhir, coba ditanggapi juga. Dua pertanyaan terakhir tadi dari siapa? Ada Mbak Intan. Dan Mbak Nurlia, Ibu. Iya, silakan. Mungkin dari tim kelompok lain juga bisa membantu ya. Mungkin memberikan tanggapan dari jawaban-jawaban yang sudah disampaikan tim kelompok 3. Saudara boleh menyanggah, boleh setuju, namun berikan pendapatnya. Kenapa tidak setuju gitu? Teman-teman yang bertanya juga boleh ya tidak setuju. Kok seperti itu jawabannya gitu? Boleh. Oke, coba diulang 2 pertanyaan terakhir Mbak Ainul, biar teman-temannya bisa nanti membantu menjawab juga. Ada pertanyaan dari Mbak Intan, bagaimana caranya membuat seorang pemimpin memiliki motivasi. Kemudian pertanyaan dari Mbak Nurlia, jikalau karyawan yang kehilangan motivasi, tentunya semangat bekerja dan berpengaruh pada hasil pekerjaan. Lalu bagaimana caranya memelihara motivasi dalam diri karyawan? Oke, pertanyaan terakhir ya, terkait motivasi turun dan semangat kerja juga turun. Nah, itu bagaimana dampaknya ya? Tadi ini sudah dijelaskan sebenarnya. Atau bagaimana sih cara memelihara agar motivasi seorang karyawan itu tetap ada dan terus meningkat ya. Tadi jawaban yang sudah disampaikan dari poin-poin tim kelompok 3, yaitu salah satunya bagaimana sih membangun komunikasi. Komunikasi antar tim, komunikasi antar karyawan dan bawahan, kemudian bagaimana sih antara rekan kerja itu berkomunikasi, di sana juga harus ada saling mendukung, dalam artian saling mendukung ini ketika rekan kerjanya memiliki kesulitan, teman yang bisa membantu bisa memberikan bantuannya. Nah, di situ bisa membangun sebuah lingkungan kerja yang baik. Dan itu nanti bisa menimbulkan sebuah motivasi dan semangat kerja bagi seorang karyawan. Kemudian yang penting di sini adalah tadi ya, sebenarnya jawaban dari tim penyaji itu bolak-balik disampaikan bahwasanya goal setting. Goal setting. Kenapa saya selalu bertanya, apa sih tujuan kalian kuliah gitu? Ya enggak. Kenapa sih saya memberikan tugas? Tujuannya untuk apa? Kenapa saya berikan tugas kelompok? Kenapa saya minta kalian untuk berdiskusi, gitu ya?
Jadi ada goal setting di mana tujuan yang harus kalian capai itu kalian pahami dulu gitu loh. Kemudian dari tujuan itu kalian akan membuat sebuah cara-cara untuk bisa mencapai tujuannya seperti yang disampaikan sama Mbak Ainul tadi. Bagaimana sih kita kok bisa mencari makanan ketika kita lapar tanpa kita suruh gitu. Jadi di sini harusnya bahasanya itu secara tidak langsung kita harus mencari tahu tentang hal-hal yang memotivasi diri kita itu sendiri gitu. Jadi kenali diri. Ya, kita harus paham sebenarnya hal-hal seperti apa sih yang memacu kita untuk terus semangat, untuk terus memiliki motivasi. Yaitu salah satunya tujuan. Jadi tujuan yang ingin kita capai harus kita ingat. Makanya goal setting itu harus di awal ya. Misal kalian ingin mencapai nilai A, berarti nilai A itu yang harus kalian selalu ingat gitu. Tujuan kalian. Dan kalian nggak boleh pantang menyerah. Kalau bahasanya tadi keras kepala ya. Keras kepala itu sebenarnya bahasanya adalah bahasa untuk tidak mudah menyerah. Jadi bagaimana komitmen kita untuk mencapai tujuan itu tadi, tujuan yang udah kita setting di awal. Dan ketika tujuan itu menggunakan cara A ini tidak berhasil gitu. Akhirnya kita mencari cara yang lain, yaitu membuat sebuah alternatif untuk mencapai sebuah tujuan itu tadi. Ya, jadi caranya bagaimana meningkatkan motivasi seorang pemimpin sebenarnya mudah teman-teman. Tadi kita bahas tentang teamwork ya. Teamwork itu berhasil atau tidaknya nggak hanya tergantung dari bagaimana seorang pemimpin itu mengelola timnya, tapi perlu adanya apa? Perlu adanya kontribusi dari anggota tim. Nggak akan mungkin berhasil sebuah tujuan itu tanpa adanya dukungan dan kerjasama dari seorang anggota. Jadi, bagaimana memotivasi seorang pemimpin, kerjasama dari seorang anggota itu adalah salah satu faktor yang memotivasi seorang pemimpin. Sama seperti saya. Misal kalau saya di sini adalah pemimpin di kelas ini, saya akan termotivasi untuk memberikan hal-hal yang lebih menarik, saya akan memberikan sebuah penjelasan yang lebih membuat kalian paham, membuat kalian lebih tertarik dengan kuliah. Ketika kalian di kelas ini memberikan suasana yang nyaman, ketika kalian memberikan aura atau vibe yang lebih positif, seperti halnya di diskusi kita di siang hari ini. Tim kelompok 3 terlihat sangat prepare, sangat sigap, menjelaskan materi begitu gamblang. Semua anggota timnya terlihat menguasai materi yang mereka jelaskan. Nah, itu salah satu motivasi saya juga dalam mengajar di kelas. Jadi, motivasi itu bisa terus terjalin, terus muncul ya. Ketika kita antara satu dan lainnya itu bekerja sama gitu. Bekerja sama dalam artian di sini ya tadi, apa sih tujuan ataupun pencapaian yang ingin kita capai gitu. Ya teman-teman, jadi motivasi seorang pemimpin berangkat juga dari motivasi seorang anggota. Makanya di situ ada keterkaitan kan bagaimana mencapai sebuah keberhasilan dari anggota timnya dan bagaimana keberhasilan dari leader ataupun pemimpinnya. Tapi pemimpin di sini tentunya yang lebih perlu memiliki inisiatif dan tentunya seorang pemimpin ini perlu mencontohkan bagaimana mereka berperilaku dan perilaku-perilaku yang mereka terapkan itu bisa memotivasi anggota-anggotanya karena peranan pemimpin tentunya yang lebih memotivasi. Tapi anggota bisa nggak memotivasi pemimpinnya? Sangat bisa. Mungkin ada tambahan lain kira-kira bagaimana sih cara anggota bisa memotivasi pemimpinnya gitu? Kira-kira apa lagi jawaban yang lain? Prestasi seorang anggota bisa memotivasi seorang pemimpin nggak? Iya, bagaimana?
Prestasi seorang anggota bisa memotivasi pemimpinnya apa enggak? Mempengaruhi sih Bu, menurut saya. Kenapa kok bisa mempengaruhi kira-kira? Bisa jelasin sedikit nggak? Sedikit aja ya Bu. Atasan nih memberi tugas yang berat buat karyawannya, tapi karyawan itu bisa ngelewati. Maksudnya tugas itu, dan itu jadi sebuah prestasi juga kan. Apalagi tadi membahas teamwork tuh. Tim dari atasan tersebut otomatis punya prestasi kan, dan atasan tuh makin kayak gimana ya, makin senang aja gitu. Waduh, karyawan nih udah semangat juga gitu, jadi saya lebih motivasinya tuh terus ada gitu. Oke, jadi gitu ya. Oke, terima kasih. Jadi bagaimana pencapaian ataupun prestasi seorang karyawan itu kan sebuah proses ya. Bagaimana upaya yang dilakukan seorang karyawan itu, atau kalau ngomongin di sini tadi teamwork, berarti anggota tim, itu juga akan mempengaruhi dari motivasi seorang pemimpin. Karena apa? Tadi dikatakan, kalau semisal itu tugasnya sulit, ketika tugas itu sulit, dan pemimpinnya tahu bahwasanya itu tugas yang sulit, tapi anggota timnya ini masih berupaya untuk bisa mencapai dengan maksimal gitu, yang artinya mereka mengupayakan untuk mencapai hasil yang maksimal meskipun sebenarnya itu sulit gitu, tapi ada sebuah usaha, tahu nggak? Jadi mereka seenggaknya berusaha lebih maksimal meskipun mereka tahu itu hal yang sulit gitu. Jadi mereka sebenarnya sama-sama memotivasi. Makanya tadi disampaikan, jika usaha yang dilakukan tadi dan hasilnya mencapai hasil yang maksimal atau yang bagus, tentunya itu akan memotivasi bukan hanya pemimpinnya aja, tapi dari anggota timnya itu sendiri juga akan termotivasi. Mungkin itu ya diskusi untuk tim kelompok 3. Biar waktunya cukup, kita untuk masuk ke tim kelompok 4. Silahkan closing statement ataupun simpulan dari tim kelompok 3. Ayo, silakan. Tadi ada satu poin pertanyaan yang belum dijawab ya. Bagaimana kaitannya aktualisasi diri terhadap kinerja karyawan dikaitkan juga nanti dengan loyalitas, komitmen, kemudian dengan turnover intention. Ada yang bisa jawab terlebih dahulu sebelum closing? Aktualisasi diri itu ngomongin apa? Kenapa pada tahap motivasi itu seorang karyawan bisa mencapai hasil kerja yang maksimal atau lebih baik, atau justru sebaliknya lebih jelek gitu? Kenapa? Coba jelasin. Ada yang bisa? Ibu izin menjelaskan ya Bu. Boleh, sedikit mungkin yang saya tahu, aktualisasi diri ini tingkatan paling tinggi dari teori kebutuhan teori Maslow, di mana di tingkatan aktualisasi ini seseorang bukan lagi berpendapat untuk mendapatkan uang atau mendapatkan teman, tetapi lebih kepada pekerjaan yang matang. Bagaimana caranya ia menggapai prestasi, bagaimana caranya ia menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna, bagaimana caranya ia menggapai tujuan itu. Gitu. Pekerjaan yang matang atau pekerjaan yang sesuai harapan yang dia harapkan? Ngomongin passion. Ayo. Sama nggak kira-kira? Pekerjaan yang matang di sini maksudnya apa? Ada yang mau menambahkan? Oke, ini nanti jadi PR. Nanti silahkan setiap tim maaf Ibu, membuat analisa. Ya, silakan Mbak Nur. Maksudnya pekerjaan yang matang mungkin pekerjaan yang lebih menantang Ibu. Lebih menantang yang seperti apa?
Nanti dicari ya rujukannya ngomongin aktualisasi diri dari konsep motivasi kebutuhannya si Maslow ini. Sama tadi yang saya sampaikan. Kalian bisa menganalisa, mengkaitkan dengan loyalitas. Nanti pada akhirnya memang ke kinerja karyawan ya. Ada turnover, komitmen, bahkan sampai poin semangat kerja dan kepuasan kerja itu juga bisa dikaitkan. Jadi nanti silahkan dicari rujukannya, bagaimana analisanya, dan itu menjadi tugas tambahan analisa untuk membuat isai dari setiap kelompok. Ya, waktu kita terbatas, sekarang kita beralih ke kelompok 4, namun sebelumnya silahkan closing statement atau simpulan dari tim kelompok 3, silakan. Kesimpulan dari materi ini akan saya jelaskan sedikit ya Bu, maaf. Boleh, motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau tidak pada hakikatnya secara internal dan eksternal yang dapat positif dan negatif. Untuk mengarahkannya sangat bergantung pada motivator. Sedangkan motif adalah dorongan atau daya dorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi motivasi memegang peranan sebagai perantara untuk mentransformasikan kemampuan menjadi hasil pekerjaan. Jadi motivasi sendiri mempunyai hubungan penting terhadap produktivitas perusahaan, karena dengan adanya motivasi dalam bentuk kompensasi yang diberikan kepada pekerja, dapat meningkatkan kinerja yang diberikan oleh pekerja itu bagi perusahaan. Ada banyak motivasi yang diberikan perusahaan kepada para pekerjaannya. Selain kompensasi, juga terdapat bentuk lainnya seperti dukungan, kenyamanan dalam bekerja, memberikan suasana pekerjaan yang mendukung pekerja, serta ragam bentuk lainnya dari motivasi yang diberikan perusahaan kepada para pekerja. Mungkin itu saja Bu, kesimpulan yang bisa saya berikan. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih untuk tim kelompok 3. Kita berikan apresiasi. Mungkin teman-teman bisa memberikan reaction untuk tim kelompok 3. Oke. Kita beralih ke tim kelompok 4. Silahkan tim kelompok 3 untuk stop share screen-nya. Ibu, maaf, boleh izin untuk mengambil foto gambar sebagai dokumentasi nggak, Bu? Boleh, silahkan. Oke, teman-teman. Yeah.